wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? Baiklah, sebelum kita memulai proses belajar mengajar hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berharga ini kita masih sempat hadir di tempat yang sederhana ini. Salam serta salawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Oke, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang saya sebut namanya, please raise your hand. Yang pertama, Debbie Wulandari. Present, ma'am. Nur Asma. Present, ma'am. Nur Aini. Dea Amanda Lestari. Bunga Azmi. Oke. Baiklah. Hari ini kita akan memulai pelajaran mengenai friendship. Di sini kalian pasti memiliki seorang teman atau seorang sahabat, baik itu teman curhat maupun teman jalan. Oke, di sini siapa yang ingin memberikan pendapatnya mengenai apa arti pertemanan atau persahabatan menurut kalian? Yang ingin menjawab, please raise your hand and mention your name. Okay, time is yours. Perkenalkan, nama saya Debbie Wulandari. Saya ingin memberikan arti persahabatan tentang saya. Sahabat adalah orang yang selalu bisa menerima kita apa adanya, orang yang selalu mau menerima keluh kesahmu ketika ada masalah, misalnya saat kami ingin curhat. Ya, bagus. Yang lainnya masih ada yang ingin memberikan? Please mention your name. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Jadi sahabat menurut saya itu seseorang yang mengetahui kekuranganmu dan tetap ingin bersamamu meski orang lain meninggalkanmu. Baiklah, itu tadi beberapa pendapat dari teman-teman kita sekalian. Apa kalian mengerti? Mengerti. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 7 cara sederhana dalam pertemanan. Yang pertama itu adalah Yang pertama adalah menjadi tempat berkeluh kesah, bukan sekedar ingin tahu lalu pergi. Maksudnya di sini, siapa yang suka jika kehidupan pribadinya hanya menjadi target keinginan tahuan semata tanpa bermaksud untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Sudah jelas kita pun ingin berada dalam lingkungan yang tak hanya kepo dengan hidup kita, tapi dengan tulus menunjukkan keinginannya untuk membantu. Begitupun saat berteman, akan sangat terasa bagi kita ketika didekati oleh mereka yang hanya penasaran, bukan benar-benar ingin membantu. Sekali dua kali bagi kita tidak masalah menjadi mereka tempat berkeluh kesah. Namun jika mereka menganggapnya remeh dan tak membantu, itu malah justru hanya ingin tahu saja. Rasanya dia tak bisa jadi teman yang sebenarnya untukmu. Yang kedua itu, tak ragu menasihati meski akan ada rasa kecewa. Maksudnya di sini, sebagai teman tentu menasihati teman yang bersalah adalah sebuah keharusan. Terlebih saat kita tahu ada yang salah dari mereka, pun harus memperbaiki segera. Sudah pasti sebagai teman terdekat kita menasihatinya, meski akan ada rasa tidak enak dari kita dan kecewa dari mereka, sebab mereka akan merasa tidak didukung oleh temannya sendiri. Namun bahagia tak selalu dimulai dengan senyum dan tawa. Jika kamu menasihatinya sekarang dan
dia mau berubah menjadi lebih baik. Bukankah kebahagiaan kalian sudah bisa dipastikan di depan mata? Betul bukan? Dan yang ketiga, tak ada rahasia, bicarakan di depan sekalipun itu menyakitkan. Tak hanya nasihat, bahkan kritikan yang kamu bagi mereka sekalipun itu menyakitkan, kamu bisa disampaikan di depan. Tak membicarakan keburukan dan kejelekan mereka di belakang, justru membiarkan mereka terperangkap dalam kesalahan. Sudah pasti itu tidak akan berdampak baik untuk mereka. Saat kita tahu mana yang benar dan mana yang salah dari sikap mereka, jangan ragu untuk memberitahukan hal itu kepada mereka, sekalipun mereka akan merasa kecewa, marah, atau bahkan menangis. Tujuanmu hanya satu, adalah agar ia tidak melakukan kesalahan lagi dan tidak menyesal karena kesalahan di masa lalu. Dan yang keempat itu, dukung mimpinya dan perjuangkan mimpimu. Di sini kalian harus saling mendukung dalam pertemanan, memang menjadi hal yang sangat baik. Kamu dan dia harus saling terbuka tentang mimpi dan tujuan hidup masing-masing. Untuk apa? Untuk saling mengingatkan dan mendukung kita mulai lemah dan melupakan tujuan kita. Namun pastikan juga saat kamu mendukung mimpinya, kamu pun harus memperjuangkan mimpimu. Bahagia itu bukan hanya dengan melihatnya bahagia, namun juga merasakan apa yang ia rasakan. Ikut bahagia karena bisa tetap memperjuangkan apa yang dimimpikan selama ini, dan gapai mimpimu. Dan jika kalian telah mencapai mimpi kalian masing-masing dalam pasti itu akan menjadi kebanggaan untuk orang-orang terdekat kalian, termasuk orang tua, keluarga, dan orang-orang yang paling dekat dengan kalian. Yang kelima itu, berhenti curiga, tak perlu saling menyindir. Ini adalah poin kesalahan yang dibuat harusnya diungkapkan dan dibicarakan dan dicari solusi dari setiap masalah yang ada, bukan dengan menyindir sana sini, menyindir di sosial media baik Facebook, Twitter, Instagram maupun WhatsApp, dan menaruh penuh rasa curiga kepadanya. Katakan jika kamu tidak suka, katakan jika kamu suka, dan katakan pula jika kamu tak suka sama dengannya. Kamu memiliki pemikiran dan perasaan yang wajib diungkapkan apapun itu. Jika ia tak menerimanya, tak apa, jangan kecewa, sebab kamu telah melakukannya dengan baik. Kamu telah berusaha memperbaiki kesalahan dan memperbaiki keadaan. Menjadi lebih baik dari sebelumnya pun tak akan salah sekalipun kamu harus menyinggung perasaannya. Percayalah, jika yang kamu lakukan baik, maka semua akan baik-baik. Yang keenam itu, hargai privasinya. Kalian tetap punya hidup masing-masing. Maksudnya di sini, sekalipun kalian teman dekat, hargailah hidupnya, hargailah privasinya. Apapun dia miliki, tak seharusnya kita mengusik dan menjadikan orang yang tahu atas kepribadiannya. Jika pertanyaan kita tidak segera dijawab, jangan dipaksa iya atau bahkan marah padanya. Biarkan mereka menentukan kapan dan bagaimana mereka menceritakan kisahnya kepada orang lain. Yang ketujuh itu, bukan hanya menghubungi satu, tetapi juga menjaga di saat bahagia. Di sini seorang teman tak akan hanya ada saat membutuhkanmu dan pergi di saat mereka telah menemukan bahagianya sendiri. Mereka justru akan menjadi orang yang sangat khawatir dengan lukamu dan sangat bahagia dengan kebahagiaanmu. Pastikan mereka adalah orang yang tidak pernah membuatmu merasa terpaksa melakukannya semuanya hanya karena tak ingin ditinggalkan. Meski pertemanan semacam itu sulit, bahkan terkesan jarang ditemukan, kamu bisa menciptakan pertemanan dengan apa adanya kamu dan mereka. Jangan paksakan keadaan. Saat kalian tidak melakukannya, bahagia adalah saat kamu dan dia sama-sama ingin membahagiakan. Baiklah, dari materi yang sudah tadi saya paparkan, apa sudah dimengerti atau masih ada yang belum mengerti? Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin saya
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Asma. Yang saya ingin tanyakan adalah apa saja contoh permasalahan dalam pertemanan? Ya, pertanyaannya sangat bagus. Saya memiliki tips bantu kamu untuk membantu kamu mengatasi permasalahan. Yang pertama itu introspeksi diri. Kamu harus tahu letak kesalahanmu di mana atau apa yang kamu lakukan sehingga membuat sahabatmu marah. Jangan pernah selalu berasumsi bahwa sahabatmu yang salah dan kamu yang benar. Tidak ada salahnya buat introspeksi diri sendiri dan coba untuk bersikap lebih dewasa. Yang kedua, mencairkan suasana. Jika kamu dan sahabatmu sedang membicarakan masalah kalian, jangan membuat suasana menjadi lebih canggung. Cobalah buat mencairkan suasana, mungkin dengan membicarakan hal-hal yang seru pada masa lalu dan sebagainya. Yang ketiga yaitu jadi pendengar yang baik. Kamu harus selalu ada saat dia membutuhkanmu. Kamu juga harus mendengarkan keluh kesahnya dan selalu menemani dia di saat senang atau sedihnya. Yang keempat, mengakui kesalahanmu. Jika kamu memiliki salah kepada mereka, jangan pernah takut atau gengsi untuk meminta maaf, karena tidak ada salahnya untuk meminta maaf dan memperbaiki diri dan dengan guna untuk memperbaiki silaturahmi. Yang kelima, menjaga hubungan baik. Mulai sekarang jaga ucapan atau perbuatan yang biasanya menyakiti hati sahabatmu. Sebelumnya kamu memang harus lebih mengenal sahabatmu ya. Kamu harus tahu apa yang disukainya atau yang tidak disukainya. Jangan buat kesalahan yang berulang-ulang. Itu saja jawaban dari saya. Dapat diterima? Oke. Langsung saja saya akan memperlihatkan video kepada kalian dan kalian harus menyimak video tersebut karena setelah video berakhir saya akan meminta kalian untuk memberikan pesan-pesan apa yang kalian dapat dari video tersebut. Ini ada
Baiklah, kita tadi telah menonton video yang sangat mengharukan itu. Seperti yang saya sudah katakan tadi, jika kita sudah menontonnya, saya ingin meminta kepada kalian memberikan pesan-pesan apa yang kalian dapat setelah menonton video itu. Saya akan tunjuk yang pertama yang pertama Bunga Achmi. Silakan naik di samping saya. Ya, silakan. Dalam persahabatan beda agama bukan jurang pemisah, melainkan satu tanda bahwa sahabat harus lebih saling menghargai dan menyayangi. Ya. Yang kedua, Dea Amanda Lestari. Silakan naik di samping saya. Jangan membiarkan ego masing-masing yang dapat menghancurkan persahabatan. Oke, yang ketiga, Debbie Wulandari, please naik di samping saya. Agama tidak menjadi penghalang dalam persahabatan. Ya, silakan duduk kembali. Itulah tadi pesan-pesan yang dapat ditangkap yang telah diberikan teman-teman kita. I think enough for today and thank you very much. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila saya masih banyak kesalahan karena sesungguhnya kekurangan diri kita semua sebagai manusia, kesempurnaan hanya diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya di sini saya masih belajar. Dan intinya kita semua sama-sama belajar. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Oh ya, dan happy fasting day. Semoga puasanya lancar, berkah dan pahalanya berlimpah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.